Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kegelapan menyelimuti bagian dalam wilayah iblis unik. Sesekali, cahaya kehitaman berkilau, namun segera ditelan kembali oleh kegelapan. Dari kejauhan, raungan buas terdengar samar, bergema tanpa henti di seluruh wilayah. Dua sosok melesat rendah di udara, bergerak cepat dengan kewaspadaan tinggi. Tatapan mereka terus menyapu sekeliling, sementara kekuatan Yuan yang kuat menyelimuti tubuh mereka. Keduanya adalah Lindong dan Ling Qingsu, yang telah meninggalkan simpanan kuno langit terbakar 3 hari lalu. Tujuan mereka adalah kolam surgawi kemurnian tertinggi di kedalaman wilayah iblis unik. Ling Qingsu sebenarnya cukup terkejut saat Lindong memutuskan ikut. Awalnya ia ingin menolak, sifatnya yang bangga dan mandiri membuatnya tidak suka berutang budi, apalagi kepada Lindong. Namun entah kenapa, saat melihat senyum pemuda itu, kata penolakan yang hampir keluar justru tertelan kembali. Hubungan mereka memang rumit. Sikap dingin dan anggun Ling Qingsu selalu sedikit berbeda ketika berhadapan dengan Lindong, meski perubahan itu sangat halus. Kita sudah masuk ke wilayah terdalam. Iblis di sini jauh lebih kuat. Selain itu, kita juga harus waspada terhadap manusia lain, kata Ling Qingsu sambil menatap ke depan. Manusia lain, Lindong sedikit terkejut. Bukan murid sekte, ada pemburu harta yang tinggal di sini. Mereka semua sangat kuat, bahkan beberapa sudah mencapai tahap kehidupan mendalam. Orang-orang seperti itu tidak segan menyerang siapapun demi keuntungan. Lindong sedikit mengernyit. Tahap kehidupan mendalam bukanlah level sembarangan, bahkan di sekte besar pun termasuk kelas atas. Di wilayah ini, semakin kuat seseorang, semakin besar tekanan yang diterima. Tapi bagi mereka di tahap itu, tekanan masih bisa ditahan, lanjut Ling Qingsu. Lindong mengangguk. Orang-orang yang bisa bertahan di tempat seperti ini jelas bukan lawan mudah. Kolam surgawi akan muncul hari ini. Kita harus mempercepat perjalanan, kata Ling Qingsu. Lindong hendak menjawab, namun tiba-tiba tatapannya tertuju ke kejauhan. Gelombang energi liar terpancar dari sana. Di kejauhan, seekor iblis raksasa sedang ditekan oleh seorang pria parubaya. Serangannya begitu cepat dan kuat hingga iblis itu tak mampu melawan. Kekuatan seperti itu, gumam Lindong. Itu pemburu harta. Jangan dekati, ujar Ling Qingsu singkat. Mereka berdua memutar arah, menghindari konflik. Tak lama kemudian, iblis itu tumbang. Pria parubaya itu langsung mengambil sesuatu dari tubuhnya, lalu mundur dengan cepat sambil menatap waspada ke arah Lindong dan Ling Qingsu. Orang seperti itu sangat berbahaya, pikir Lindong. Mereka pun mempercepat perjalanan. Setelah melewati berbagai rintangan dan beberapa iblis, akhirnya mereka tiba di tujuan. Ini tempatnya, kata Ling Qingsu sambil menunjuk ke arah pegunungan gelap di depan. Dari kejauhan, pegunungan itu tampak seperti monster raksasa yang sedang berbaring. Mereka menahan aura dan bergerak perlahan memasuki area tersebut. Raungan iblis terdengar dari berbagai arah. Tiba-tiba, Lindong meraih tangan Ling Qingsu dan berhenti. Di depan mereka, seekor macan kumbang bersayap bersembunyi, menyatu dengan kegelapan seperti batu. Ling Qingsu sedikit terkejut, bahkan dia tidak menyadarinya sebelumnya. Lindong tersenyum kecil sebelum melepaskan tangannya. Ling Qingsu tidak berkata apa-apa, hanya melanjutkan perjalanan dengan ekspresi dingin, meski sedikit rasa malu terlihat di matanya. Mereka terus bergerak hingga akhirnya mencapai sebuah lembah. Di dalam lembah itu, sebuah kolam bercahaya pelangi memancarkan energi luar biasa, menerangi seluruh area dengan keindahan yang menakjubkan. Itu, kolam surgawi kemurnian tertinggi, kata Ling Qingsu pelan. Senyum tipis akhirnya muncul di wajahnya, tanda kelegaan yang jarang terlihat. Dari atas lembah, Lindong menatap ke bawah sebelum fokus pada kolam berwarna pelangi. Keheranan tampak di matanya. Ia tidak menyangka bahwa di tengah energi iblis yang memenuhi wilayah iblis unik, ternyata ada energi semurni ini. Konon, seorang praktisi kuat dari zaman kuno meninggal di sini. Tulangnya tenggelam ke dalam tanah dan menahan gangguan energi iblis. Dari situlah kolam surgawi kemurnian tertinggi terbentuk, ujar Ling Qingsu pelan dari sampingnya. Tatapan Lindong kemudian beralih ke depan kolam. Di sana, seekor ular iblis raksasa berwarna hitam pekat melingkar di tanah. Ular itu memiliki 3 kepala, dengan taring tajam berkilau dingin. Air liur yang menetes dari mulutnya bahkan mampu mengikis batu di bawahnya. Aura yang dipancarkan makhluk itu sangat jahat.
Dari perkiraan Lindong, kekuatannya setidaknya setara dengan Lei Qian, yang setengah langkah menuju tahap kehidupan mendalam. Agak sulit dihadapi, tapi untungnya, makhluk seperti ini tidak punya kecerdasan tinggi. Mereka hanya bertindak berdasarkan naluri, jadi masih bisa dipancing, gumam Lindong. Ling Qingzu mengangguk. Dengan lambaian tangan, mayat iblis muncul. Tanpa ragu, Lindong mengendalikannya untuk menyerang ular itu. Serangan tersebut langsung membangunkan makhluk tersebut dari diamnya. Ular iblis membuka mata merahnya dan langsung menyerang balik dengan energi hitam beracun. Mayat iblis dengan gesit menghindar, lalu berbalik melarikan diri keluar lembah. Terpancing oleh amarahnya, ular itu langsung mengejar tanpa berpikir panjang. Beberapa saat kemudian, suara pertempuran itu menjauh hingga akhirnya menghilang. Sudah beres, kata Lindong santai. Mereka berdua turun ke tepi kolam. Ling Qingzu berjongkok dan menyentuh air. Saat merasakan energi di dalamnya, ekspresi bahagia muncul di wajahnya. Bisakah kamu menjaga pintu masuk lembah sebentar? Tanyanya pelan, dengan sedikit rasa canggung. Lindong sempat terdiam, lalu tersenyum tipis. Baik, ia berbalik dan berjalan menjauh. Namun, saat Ling Qingzu hendak melepas pakaiannya untuk masuk ke kolam, sebuah tangan tiba-tiba muncul dari belakang dan menghentikannya. Ling Qingzu terkejut dan segera berbalik. Wajahnya langsung berubah kesal ketika melihat Lindong kembali. Kita sedang diawasi, kata Lindong dengan suara rendah. Ekspresi Ling Qingzu langsung berubah serius. Tatapannya menajam ke arah kegelapan di luar lembah. Sudah mengikuti cukup lama, kalian berdua, keluar saja, ucap Lindong dingin. Tidak ada jawaban. Tatapan Lindong menjadi semakin tajam. Dengan gerakan cepat, ia melemparkan dua bilah energi berbentuk sisik ke arah kegelapan. Dari balik bayangan, dua sosok akhirnya muncul. Keduanya adalah pria berjubah hitam dengan wajah yang mirip satu sama lain. Tatapan mereka licik dan menjijikkan, terutama saat menatap Ling Qingzu. Anak ini cukup peka, kata salah satu dari mereka sambil tersenyum aneh. Tak menyangka, selain harta, kita juga menemukan wanita secantik ini, tambah yang lain. Mata Lindong menjadi dingin. Aura dari kedua pria itu menunjukkan bahwa mereka adalah ahli setengah langkah menuju tahap kehidupan mendalam. Namun, tidak ada rasa takut di wajahnya. Kalau tidak ingin mati, pergi, ucap Lindong dengan suara datar. Kedua pria itu tertawa meremehkan. Anak di tahap 8 Yuan Nirvana berani bicara seperti itu. Tatapan mereka kembali mengarah ke Ling Qingzu dengan penuh nafsu. Ling Qingzu hanya menatap dingin, namun justru semakin memancing niat buruk mereka. Lindong sedikit memiringkan kepala, lalu berkata pelan, kamu fokus menyembuhkan diri. Biarkan aku yang menangani mereka. Nada suaranya tenang, tapi dipenuhi niat membunuh. Ling Qingzu ragu sejenak, lalu akhirnya mengangguk. Ia masuk ke dalam kolam dan menghilang ke dalam air. Begitu itu terjadi, senyum Lindong perlahan menghilang. Tatapannya berubah sangat dingin saat mengunci dua pria di hadapannya. Kalian tidak perlu terburu-buru, ujar salah satu dari mereka sambil tertawa. Kami akan menyusulnya nanti. Lindong mengangkat tangannya perlahan. Sebuah kuali merah seukuran telapak tangan muncul di genggamannya, kuali langit terbakar. Aura membunuh yang kuat menyelimuti tubuhnya. Kalian berdua, cukup saling menemani di neraka saja. Di atas tebing, Yang San menatap Lindong yang melayang di udara sambil mencibir. Anak zaman sekarang makin sombong. Di tempat seperti ini, siapapun bisa mati tanpa ada yang tahu pelakunya. Yang Wei di sampingnya tertawa jahat. Kalau kau pintar, cepat pergi. Kalau tidak, kau akan menyesal. Lindong tetap tenang. Tatapannya dingin tanpa sedikit pun emosi. Di tangannya, kuali merah mulai memancarkan cahaya menyala. Dalam sekejap, ukurannya membesar menjadi puluhan kaki, sebuah kuali raksasa yang memancarkan panas luar biasa. Itu adalah kuali langit terbakar, harta yang ia dapatkan dari Ventian. Walaupun Lindong belum bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya, tekanan panas yang dilepaskan tetap membuat suhu di sekitar meningkat drastis. Dengan lambaian tangannya, kekuatan Yuan mengalir deras ke dalam kuali. Api mulai berkobar di dalamnya, dan aura yang dipancarkan menjadi semakin menekan. Melihat itu, ekspresi yang bersaudara berubah. Ini, harta Yuan murni. Keserakahan langsung memenuhi mata mereka. Keberuntunganmu tidak buruk, tapi sekarang kau sudah menunjukkannya, kau tidak akan bisa pergi, kata Yang San sambil tersenyum dingin. Lindong hanya tertawa pelan.
Ingin merebutnya. Coba saja kalau mampu. Kedua saudara itu saling bertukar pandang, lalu langsung bergerak bersamaan. Tubuh mereka berubah menjadi bayangan hitam yang melesat cepat, menyerang dari dua arah sekaligus. Serangan mereka tidak main-main, tidak ada rasa meremehkan sama sekali. Lindong langsung waspada, sayap naga hijau terbuka di punggungnya. Ia mundur cepat sambil membentuk segel tangan. Dari kuali langit terbakar, semburan api merah meluncur dan bertabrakan dengan serangan mereka. Serangan itu berhasil ditahan. Kedua saudara itu terkejut, namun justru semakin serakah. Mereka kembali menyerang, kali ini muncul di sisi kiri dan kanan Lindong. Telapak pemecah jiwa, kekuatan Yuan yang dingin dan ganas berkumpul di telapak tangan mereka, mengarah ke titik vital Lindong. Cahaya hijau meledak dari tubuh Lindong. Sisik naga menutupi tubuhnya. Tanpa mundur, ia langsung membalas dengan pukulan keras. Benturan terjadi. Tubuh Lindong terdorong mundur, namun ia tetap berdiri kokoh. Pertahanan fisiknya berhasil menahan sebagian besar serangan. Ia tertawa keras. Lumayan. Setelah mencapai tahap 8 Yuan Nirvana, kekuatan fisiknya meningkat drastis. Dengan tubuh naga yang ia miliki, ia kini mampu menghadapi lawan setengah langkah tahap kehidupan mendalam. Ekspresi yang bersaudara mulai berubah serius. Jangan buang waktu, habisi dia cepat. Aura gelap meledak dari tubuh mereka. Di belakang mereka, bayangan raksasa mulai terbentuk, penuh dengan tekanan yang mengerikan. Kami mendapatkan teknik ini dari peninggalan kuno. Kau beruntung bisa melihatnya sebelum mati, kata mereka dingin. Mata Lindong menyipit, ia bisa merasakan bahaya dari teknik itu. Bayangan raksasa di belakang mereka akhirnya terbentuk sempurna. Hukum Kaisar Bela Diri, Tinju Penghancur. Sebuah tinju kuno raksasa muncul, dipenuhi pola misterius. Ruang di sekitarnya terkoyak saat tinju itu meluncur ke arah Lindong, mengunci semua jalur pelariannya. Serangan itu sangat menakutkan. Cahaya hijau meledak dari tubuh Lindong. Seekor naga hijau raksasa muncul dan langsung menyapu dengan ekornya, menghantam tinju tersebut. Benturan terjadi. Lindong terpental jauh dan menghantam tebing, retakan besar menyebar dari titik benturan. Namun, ia segera bangkit. Matanya menyala penuh semangat. Bagus, teknik ini akan kuambil. Dengan cepat, ia mengubah segel tangannya. Di udara, kuali langit terbakar mulai berputar. Dari dalamnya, sebuah formasi cahaya besar muncul dan langsung menyelimuti yang bersaudara. Aura mengerikan menyebar dari formasi itu. Wajah kedua saudara itu langsung berubah. Mereka bisa merasakan bahaya besar dari teknik tersebut. Itulah, arai langit terbakar dari kuali langit terbakar.